Nama saya Selpritasari, Nirim 1020230068, kelas B Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes, kemudian syarat-syarat mengonstruksi tes, dan juga kelemahan dan kelebihan tes sebagai tugas saya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan materi. Dari yang pertama yaitu jenis-jenis tes. Jenis tes yang akan saya bahas ada 5. Yang pertama yaitu tes uraian atau esai. Kemudian yang kedua tes isian. Ketiga tes melengkapi. Keempat tes benar atau salah. Dan yang kelima tes menjodohkan. Jenis tes yang pertama yaitu uraian atau esai. Tes ini adalah sebuah tes yang di dalamnya meminta siswa untuk menjawab suatu pertanyaan dengan menggunakan kalimat atau paragraf yang lengkap. Dan seringkali tes uraian ini menggunakan 2 jenis uraian. Yang pertama uraian bebas dan yang kedua uraian terbatas. Uraian bebas maksudnya ialah siswa diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban dengan cara atau dengan gaya mereka masing-masing. Kemudian jenis terbatas ialah jenis yang dimana siswa diberikan batasan di dalam memberikan jawaban. Panjang jawaban siswa ditentukan oleh guru atau siswa diberikan struktur jawaban sebelum menjawab pertanyaan. Jenis yang kedua yaitu isian. Bentuk tes ini adalah dengan menggunakan atau menyediakan tempat kosong pada bagian soal yang kemudian diberikan kepada siswa untuk kemudian siswa menuliskan jawaban mereka. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu tes melengkapi. Tes ini merupakan tes yang dimana dalamnya yang meminta siswa untuk melengkapi suatu pernyataan yang belum lengkap. Dan tes ini harus mengandung satu kemungkinan jawaban yang bisa untuk diterima. Kemudian jenis yang keempat yaitu tes benar atau salah. Tes ini adalah sebuah jenis tes yang di dalamnya mengandung atau berisi sebuah pernyataan. Setiap pernyataan hanya memiliki 2 kemungkinan, yaitu benar atau salah. Dan tugas siswa ialah menentukan pernyataan itu apakah ia benar atau salah. Biasanya tes ini berisi tentang pernyataan fakta, kemudian definisi dan juga prinsip-prinsip. Kemudian jenis yang kelima atau terakhir yaitu menjodohkan. Tes ini adalah bentuk soal yang di dalamnya terbagi atas 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu pernyataan dan kelompok yang kedua yaitu jawaban. Dan siswa akan diminta untuk menjodohkan kedua kelompok tersebut sesuai dengan jawaban yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang kedua yaitu syarat-syarat mengonstruksi tes dengan baik. Yang pertama yaitu validitas. Maksudnya ialah bahwa tes itu harus memiliki suatu ketepatan di dalam menghasilkan suatu data yang akan diukur, yakni pengetahuan, kemudian kemampuan yang dinilai. Syarat kedua yaitu reliabilitas. Maksudnya ialah tes itu harus dapat diandalkan dan kemudian konsisten di dalam mengukur akan kemampuan seorang siswa sehingga hasil tes yang diperoleh dapat dipercaya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu tingkat kesukaran. Maksudnya ialah bahwa tes itu harus memiliki tingkat kesukaran tersendiri di dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan dari seorang siswa yang akan diuji.
Kita masuk ke dalam poin yang ketiga atau poin terakhir, yaitu kelemahan dan kelebihan setiap jenis tes. Yang pertama yaitu tes uraian atau esai. Adapun kelebihan tes ini ialah dapat mengukur kemampuan siswa di dalam mengungkapkan suatu gagasan. Kemudian kekurangannya ialah sulit dinilai secara objektif dan dapat memakan waktu yang lama ketika memberikan penilaian. Selanjutnya tes yang kedua yaitu tes isian. Adapun kelebihan tes isian ini ialah dapat mengukur kemampuan siswa di dalam mengingat suatu informasi. Kemudian kekurangannya terbatasnya pada jawaban yang singkat. Selanjutnya yang ketiga yaitu tes melengkapi. Adapun kelebihannya ialah dapat mengukur kemampuan siswa dalam memahami suatu konteks, dan kekurangannya tes ini dapat membingungkan siswa ketika konteksnya atau definisinya tidak jelas. Selanjutnya tes yang keempat yaitu tes benar atau salah. Kelebihan dari tes ini ialah mudah untuk dinilai, dan kekurangannya mudah untuk ditebak dan tidak dapat mengukur kemampuan siswa secara luas. Kemudian pada tes yang terakhir itu tes menjodohkan. Adapun kelebihannya ialah dapat mengukur kemampuan siswa dalam memahami hubungan suatu konsep. Tetapi kekurangannya ialah dapat memberikan kebingungan pada siswa jika konsep dan definisinya tidak jelas. Itulah beberapa penjelasan mengenai jenis-jenis tes yang bisa saya jelaskan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.